قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahala li'ibadihi al-muttaqina ila mardatihi sabila wa awdaha lahum tariqal hidayah wa ja'ala atba'ar rasuli alaihi dalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiraha indallah uddatan liyaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul murtada wa rasuluhus sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Wasaya wa Taujihatun fi Fiqhi Ta'abbudi li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dalam fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengambil wasiat yang pertama, wasiat tentang penjelasan bahwasanya seorang hamba itu adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, maha sempurna, maha perkasa, yang sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada wasiat yang kedua yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala. Kata beliau, tanabbah waffaqakallah liluftatin latifatin wa nuktatin azizatin ajma 'alaiha al-basharu qadiman wa hadithan mu'minuhum wa kafiruhum barruhum wa fajiruhum wa hiya daruratu hifdhi haqqil walidaini wa 'adamu tanasi fadlihima 'alal waladi li'annahuma sababu wujudihi. Wasiat yang kedua yang dibawakan oleh penulis, kata beliau hafizahullahu taala, tanabbah, perhatikan, waffaqakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kalian, liluftatin latifatin wa nuktatin azizatin, untuk kita mengetahui satu isyarat yang sangat lembut, isyarat yang sangat lembut yang kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Sebuah perkara yang telah disepakati oleh semua manusia, baik umat-umat terdahulu atau umat saat ini, baik yang kafirnya, yang beriman, yang soleh, yang durhaka kepada Allah, perkara yang sangat penting yang disepakati oleh seluruh manusia. Jadi orang kafirnya selama pikirannya mereka masih benar, orang-orang yang durhaka selama pemikiran mereka masih benar, yang beriman apalagi. Apa perkara yang mereka sepakati bersama? Wahiyya daruratu hifdhi haqqil walidain, perkara yang sangat penting, yaitu menjaga hak kedua orang tua. Wa adamu tanasi fadlihima 'alal walad, dan tidak boleh melupakan keutamaan, kebaikan
orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Li'annahuma sababu wujudihi. Sebab orang tua adalah sebab adanya dia di muka bumi ini. Jadi wasiat yang kedua, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, adalah jangan pernah melupakan kebaikan kepada makhluk Allah, baik itu sahabat kita, teman-teman kita, ya ustadz kita, orang tua kita, apalagi kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini diberikan kepada kita. Bal hatta hayawanat, bahkan sekalipun hewan-hewan, futirat ala idraki haqqil walidain wa adamu tanasih. Bahkan hewan saja itu telah difitrahkan mengetahui perkara ini. Hak yang mereka jaga itu hak induk mereka, hewan-hewan, dan tidak melupakan kebaikan, keutamaan dari induknya, bagi orang tua mereka. Wa idza kanat hadhihi haqiqah kauniyah fitriyah taqtadi adamu tanasi haqqil mutasabbibina fil wujudi wa humul walidan, fama baluna bil mujidil khaliqi likulli mawjud. Kalau sekiranya ini hak yang perlu kita ketahui, hak orang tua, dan kita sudah membahas ya tentang hak-hak yang perlu diketahui oleh seorang anak terhadap hak orang tuanya pada pembahasan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Nah, kalau seseorang mengetahui hakikat ini yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, hatta kepada hewan-hewan, ada hak yang mereka harus jaga. Yang ini memberikan konsekuensi untuk tidak melupakan haknya orang-orang yang menjadi sebab adanya dia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah kedua orang tua. Paham ya? Fama baluna. Nah, kalau kita saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hak orang tua yang mereka merupakan sebab adanya kita di muka bumi ini, nah bagaimana lagi dengan Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan al-mutasabbibina, yang menciptakan sebab adanya kita. Siapa? Orang tua. Jadi bagaimana dengan orang yang bagaimana dengan zat yang menciptakan kedua orang tua kita? Harusnya Dia Allah yang lebih berhak untuk kita jaga hak-haknya. Kalau kita diperintahkan untuk menjaga hak-hak yang menjadi sebab adanya kita di bumi ini, nah bagaimana lagi dengan Allah yang menciptakan kedua orang tua kita? Kita tahu di saat ini, di zaman ini, banyak orang yang menyuarakan hak-hak manusia, kan? Hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan. Harusnya yang lebih berhak untuk kita perjuangkan adalah hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih utama. Yang kita harus perjuangkan itu hak asasi Allah. Bagaimana Allah itu tidak dipersekutukan. Bagaimana Allah itu ditauhidkan, diibadahi dengan benar, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yahfadhu haqqil makhluq? Fa kaifa yahfadhu haqqal makhluq al-mutasabbiba wa yansa haqqal khaliq al-mujid lil asbabi wa musabbabatiha. Nah, bagaimana bisa ada seseorang yang menjaga hak makhluk yang menjadi sebab adanya dia di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dia melupakan haknya Khalik pencipta lil asbab wa musabbabatiha,
pencipta sebab dan akibat. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Walihada mata ma ta'arada haqqahu ma'a haqqil walidain fa haqquhu muqaddamun li'annahu al-mujidul khaliq. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika hak Allah dan hak kedua orang tua dihadapkan, maka tentunya yang dikedepankan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Dia Allah yang telah menciptakan kedua orang tua kita. Wa huma lam yakhluqa wa lam yujada bal tasabbaba. Dan kedua orang tua kita tidaklah menciptakan kita. Mereka cuma menjadi sebab. Jadi wasiat kedua ini adalah wasiat yang sangat penting untuk senantiasa jangan melupakan hak atau kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat kedua ini yang ditekankan oleh penulis. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini diberikan kepada kita yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan seperti Qarun. Qarun itu orang yang diberikan kekayaan, harta yang melimpah. Qarun itu pengikutnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebagian mufassir mengatakan bahwa Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia beriman kepada Nabi Musa itu dalam kondisi miskin, fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan harta yang melimpah. Jadi tadinya dia beriman kepada Nabi Musa, bahkan dia adalah seorang yang dikenal dengan qari, suara yang merdu, yang indah ketika membaca apa? Taurat. Beriman dia, tapi dalam kondisi miskin. Kemudian Allah limpahkan harta yang melimpah kepada Qarun. Tapi kekayaan ini bukan justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kekayaan ini menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Qarun yang hartanya itu luar biasa, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang Qarun, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Ya, saking dahsyatnya ya, luar biasa kekayaan Qarun itu. Yang kata Allah, kami berikan kepadanya perbendaharaan kunci-kunci, perbendaharaan harta yang melimpah. Sampai-sampai kunci untuk membuka kekayaannya itu harus dipikul oleh beberapa orang yang sangat kuat. Itu baru kunci gudangnya itu, gudang kekayaan Qarun. Kuncinya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Bagaimana dengan isinya? Tapi itu Qarun dia melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang melimpah menjadikan dia apa? Sombong. Dan sudah seperti itu, ketika seseorang itu diberikan pangkat, jabatan, harta yang melimpah, bisa sombong seseorang itu. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak kata Allah dalam surat apa itu? Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Surat Al-Alaq. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu kata Allah la yatagha, benar-benar dia melampaui batas. Kapan seseorang akan melampaui batas? Akan sombong? Nah, kata Allah ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat sudah punya harta, kaya raya, punya mobil mewah, rumah megah, istri banyak. Hati-hati.
Jadi makanya teman-teman sekalian, terkadang harta yang Allah berikan kepada kita, pangkat, jabatan, ini sebenarnya ujian untuk kita semua itu. Jadi jangan terlalu bergembira dengan harta yang banyak, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik, orang-orang yang Allah berikan kekuatan, hidayah, sehingga digunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qarun ketika berpaling meninggalkan Taurat, apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dia pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya Qarun itu mengingatkan kepadanya, memberikan nasihat kepada Qarun. Ada 4-5 nasihat yang diberikan kepada Qarun ketika dia sudah mulai berpaling meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu qaumuh, ketika kaumnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya mengingatkan kepada Qarun, berkata kepada Qarun sambil memberikan nasihat kepada mereka, kepada Qarun. Apa nasihatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran? Pertama, nasihat pertama yang diberikan kepada Qarun, disampaikan kepada Qarun ketika dia sudah mulai melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Pertama, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan pernah bangga, pernah senang, gembira dengan harta yang melimpah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira dengan harta yang melimpah. Ini kegembiraan yang tercela. Ada kegembiraan yang tercela, ada kegembiraan yang dipuji, yang bahkan kita dianjurkan untuk bergembira. Apa itu jamaah sekalian? Kegembiraan dengan nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira dengan kemampuan untuk bisa belajar ilmu, semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Itu harus kita gembira itu. Tapi kalau gembira dengan harta, pangkat, jabatan, itu sesuatu yang tercela. Yang Allah katakan, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang terlalu gembira dengan harta mereka. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dinasihatkan kepada Qarun, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ya, fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, apa yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Negeri akhirat itu yang kekal, kehidupan yang abadi. Jadi hartamu itu harusnya engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum yang punya mobil, antum yang punya motor, gunakan itu sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan motor antum, mobil antum untuk mendatangi majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian yang mungkin jauh dari rumah kita. Gunakan itu sebagai sarana, wasilah. Nasihat yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia ini. Nasihat ketiga kepada Qarun. Jadi ini nasihat bisa antum sampaikan kepada orang-orang yang antum melihat sudah mulai meninggalkan atau berpaling dari kebaikan, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Artinya apa? Islam itu tidak melarang kita untuk menjadi kaya raya. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta yang melimpah. Tidak, Islam tidak melarang. Islam tidak mengharamkan hal itu, tidak. Silakan antum mau jadi kaya raya, silakan. Silakan. Tapi jangan sampai harta yang antum cari membuat antum lalai, jauh dari Allah. Itu saja.
Sama dengan menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Menuntut ini, jadikan ini ibadah. Antum menghafal ayat Al-Quran, antum menghafal hadis, antum belajar bahasa Arab, itu ibadah. Anggapan sebagian kita ini ikhwan-ikhwan, mereka pikir kalau mau belajar menghadiri majelis ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, dia pikir mau jadi ustadz. Tidak. Antum menghadiri majelis ilmu seperti ini atau buat halaqah belajar bahasa Arab, tidak harus jadi ustadz. Antum datang belajar itu tujuannya apa? Untuk bagaimana pertama ibadah, kedua supaya antum mengenal agama antum, mengenal dasar-dasar agama antum. Antum mau jadi dokter, cita-cita antum mau jadi dokter, silakan. Antum mau jadi polisi, silakan. Antum mau jadi tentara, silakan. Kalau itu cita-cita antum, silakan. Tidak dilarang antum mau jadi dokter, silakan. Tapi dokter yang paham agama. Antum mau jadi polisi, silakan. Tidak diharamkan antum mau jadi polisi, silakan. Tapi polisi yang paham agama. Antum mau jadi tentara juga seperti itu, silakan. Tapi tentara yang paham paham sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang kita harapkan. Minimal antum menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan setiap pemimpin kan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kira menikah itu cuma sekedar antum melampiaskan syahwat antum? Begitu. Memang salah satu tujuan pernikahan itu ya, melampiaskan apa? Syahwat kan? Ya, betul itu, tapi ada tujuan yang mulai dari pernikahan itu. Untuk bagaimana antum menjadi orang yang paling bertakwa. Apa dalilnya? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu tujuan utama dari pernikahan, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, berlomba-lomba menjadi orang bertakwa. Jadi memang suami ini punya tugas yang sangat berat. Dan tugas terberat suami itu apa? Anda mau tanya Kak, antum sudah menikah toh? Ini antum. Sudah menikah kan? Insyaallah sudah. Nah, apa tugas terberat suami itu? Ini antum. Antum kan seorang suami. Memberikan pemahaman agama. Masya Allah. Antum sudah menikah? Belum? Antum sudah menikah? Apa tugas terberat suami? Mendidik istri. Masya Allah. Iya. Tugas terberat suami itu bukan menafkahi istri, bukan apa namanya, mau bangunkan rumah yang megah untuk istri, bukan. Tugas terberat suami itu bagaimana bisa membimbing istri, mengarahkan istri, mengajak istri sama anak-anak masuk ke dalam surga. Itu tugas terberat seorang suami. Jadi bukan bagaimana membuat rumah, belikan motor, mobil yang mewah, bukan itu tugas terberat. Antum sampai mati belum bisa bangun rumah untuk istri, insya Allah tidak berdosa antum. Tapi buat apa punya rumah yang megah, mobil yang mewah? Tapi kalau antum tidak bisa membawa istri ke dalam surga, waqifuhum, kata Allah. Ini dia sang suami semua masuk surga ini. Tapi kata Allah, waqifuhum, kata Allah, hentikan dulu dia, jangan dulu masuk. Fa innahum mas'ulun, karena mereka akan dimintakan pertanggungjawaban. Tugas dari berat suami itu. Jadi belajar. Karena antum tidak bisa membimbing istri, anak-anak kecuali dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, apa yang antum mau ajarkan sama istri dan anak-anak?
Itu nasihat yang berapa? Ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian antum dari dunia. Jadi tidak mengapa cari harta. Cari harta tidak mengapa. Ya, apalagi kalau antum seorang muslim, paham agama, terus punya harta yang melimpah, terus seperti Abu Bakar, terus harta itu diinfakkan di jalan Allah seluruhnya, semuanya. Dia bangun madrasah, dia bangun masjid yang megah. Nah, begitu kita cari orang kaya, tapi dia gunakan harta itu untuk apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Gitu. Tapi kalau sudah miskin lagi, jauh lagi dari agama lagi. Nah, ini waliyadzubillah. Kemudian nasihat yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, kalau antum sudah melihat orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan, mulai lupa kepada Allah, mulai lupa akan kebaikan-kebaikan Allah, nah, nasihati, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jadi berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Makanya ada sebuah kaidah rabbaniyah. Kaidah rabbaniyah yang kaidah ini bisa menguatkan ukhuwah kita, bisa menyatukan kita kaum muslimin. Apa itu? Kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Lihat, Allah katakan apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Temanmu, sahabatmu yang selama ini berbuat baik kepadamu, yang menunjuki engkau sehingga engkau mengenal sunnah, jangan pernah lupa kebaikan dia. Kalau makhluk saja seperti ini, yang Allah katakan jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan sesama kalian, bagaimana lagi dengan Allah? Itu kaidah kedua ini, wasiat kedua ini sangat penting. Apa wasiat kedua? Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau kebaikan-kebaikan manusia saja kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana lagi dengan kebaikan Allah? Tentunya lebih utama untuk selalu kita ingat. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Kebaikan orang tua yang merupakan sebab kita ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang tua melakukan hal-hal yang mungkin kita lihat sesuatu yang menyelisih syariat, ketika orang tua merintahkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, maka tetap gauli mereka dengan cara yang baik. Jangan lupakan kebaikan mereka. Begitu juga sahabat, teman yang selama ini membantu kita, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan mereka. Sekalipun teman kita ini mungkin sudah menjadi musuh kita, mungkin tidak lagi dengan duduk bersama kita, mungkin beda akidah dengan kita, beda manhaj dengan kita, tapi kalau dia pernah melakukan kebaikan kepada kita, jangan pernah lupakan kebaikan dia. Jangankan sesama muslim, masih sesama muslim ya, dengan orang kafir saja jangan pernah lupakan kebaikan dia kalau pernah melakukan kebaikan kepada kita. Dalilnya apa? Kisah sahabat Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu taala anhu. Pada perang Badar, Nabi kan mendapatkan tawanan perang toh. Perang Badar ini perang yang keberapa ini? Perang yang keberapa perang Badar? Perang pertama kan dalam Islam. Perang Badar antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah. Kenapa Pak? Iya, Masya Allah. Apa saja tahu perang Uhud.
Pada perang Badar Nabi kan dapat tawanan. Nah, ternyata di antara tawanan itu adalah keluarga Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im seorang sahabat, tapi ketika itu belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Datang dia dari Mekah ke kota Madinah. Didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang untuk apa? Tujuannya untuk apa? Hanya ingin menebus tawanan. Cuman itu tujuannya. Setiba di kota Madinah, di waktu maghrib, Nabi sedang sholat maghrib. Maka tiba-tiba Jubair bin Mut'im ini mendengarkan Nabi SAW yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampailah Nabi SAW pada firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan ayat ini, jadi beliau datang dari Mekah ya, tujuannya ke kota Madinah bukan untuk masuk Islam, cuman untuk menebus tawanan. Ketika didengarkan ayat ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Maksudnya tidak ada pencipta mereka, atau mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sehingga mereka ini ada di bumi ini. Dia dengar ayat ini, apa kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu? Kana qalbi an yatir, kada qalbi an yatir. Itu hampir-hampir hatiku itu, kolbuku ini, hatiku terbang. Saking dahsyatnya ayat ini. Akhirnya dia pun masuk Islam. Tapi sebelum itu dia datang kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk menebus tawanan perang. Tapi lihat apa kata Nabi SAW. Beliau katakan, demi Allah, kalau sekiranya Mut'im bin Adi, siapa Mut'im bin Adi? Bapaknya. Ini kan Jubair bin Mut'im bin Adi. Ini Jubair, ini anaknya Mut'im. Nabi katakan, demi Allah, sekiranya Mut'im bin Adi, maksudnya bapaknya Jubair bin Mut'im. Jadi bapaknya Mut'im kan? Nah, kalau sekiranya Mut'im bin Adi meminta agar tawanan perang ini dibebaskan, maka aku akan bebaskan semuanya. Padahal Mut'im itu seorang yang kafir, bukan muslim. Kenapa Nabi sampai bilang begitu, jemaah sekalian? Ternyata Mut'im itu, Mut'im bin Adi, bapaknya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, jadi bapaknya kafir, anaknya masuk Islam, sahabat. Ternyata Mut'im bin Adi ini pernah memberikan suaka kepada Nabi SAW, memberikan perlindungan kepada Nabi SAW ketika Nabi dari Taif diusir. Di Taif beliau kan berdakwah, di Mekah sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan Islam, maka beliau diusir pergi ke Taif dengan harapan di Taif bisa diterima dakwah beliau. Ternyata sama, Nabi dilempari dengan batu, dikata-katain dengan kata-kata yang tidak pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi ingin balik. Ternyata yang memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan rasa aman, adalah Mut'im bin Adi. Sehingga Nabi balik ke Mekah. Nabi katakan apa? Kalau sekiranya Mut'im bin Adi yang meminta kepadaku untuk melepaskan semua tawanan ini, maka aku akan lepaskan. Ini berarti apa? Nabi masih mengingat kebaikan siapa? Mut'im bin Adi yang notabene orang kafir, apalagi sesama muslim. Jangan lupakan kebaikan mereka. Wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian. Begitu juga istri-istri. Ya, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan suami. Kenapa istri itu yang paling, perempuan itu yang paling banyak di dalam neraka? Kenapa? Karena itu satu perkara ini, karena suka melupakan kebaikan-kebaikan suami. Ketika Nabi SAW menyebutkan uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa,
Ternyata yang paling banyak di dalam neraka itu siapa? Istri. Bukan suami. Istri yang paling banyak di neraka. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayakfurna billah, apakah mereka ini masuk neraka karena kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi yakfurnal ashir, mereka masuk ke dalam neraka karena kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami yang begitu banyak. Puluhan tahun suami melakukan berbuat baik kepada sang istri, dan satu hari istri melihat ada satu keburukan, kejelekan dari sang suami. Lantas sang istri mereka mengatakan kepada sang suami, ma ra'aitu minka khairan qad. Ini nikah sudah 40 tahun. Selama 40 tahun sang suami selalu berbuat baik kepada sang istri. Nah, ada satu waktu di mana sang suami ini melakukan kejelekan kepada sang istri. Maka sang istri mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan dari dirimu. Cuman satu kejelekan, begitu banyak kebaikan, dia lupakan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ini yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Tapi antum harus tahu juga bahwa istri itu mudah masuk surga, berbeda dengan suami. Memang mereka paling banyak masuk neraka, tapi mereka juga paling mudah masuk surga, berbeda dengan suami. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi wasiat yang kedua ini adalah wasiat yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa jangan pernah kita melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Jadi Allah berfirman apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan teman, tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan tetangga, tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan orang tua, tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan ustadz, guru-guru, masyayikh yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Seorang istri tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan sang suami. Istri memang benar, mereka ini adalah penghuni neraka yang paling banyak. Tapi ingat pula, ini untuk wahai para istri yang hadir saat ini, bergembiralah. Kalian adalah orang-orang yang paling mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi SAW? Jaga ini wahai para istri. Kata Nabi, idza shallatil mar'ah khamsaha. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini yang pertama. Apabila sang wanita, sang istri, dia menjaga salat 5 waktu. Yang 5 waktu ini dia jaga. Wa shamat syahraha. Perkara kedua, dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha. Kalau suaminya keluar safar, dia jaga kemaluannya. Dia tidak masukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Dia jaga harta sang suami, dia jaga kemaluannya. Tidak chatting-chattingan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha. Dia senantiasa taat kepada suami. 4 perkara ini kalau dia jaga, yang pertama apa? Salat 5 waktu.
tidak banyak-banyak. Salat 5 waktu. Nabi tidak katakan qiyamul lail, salat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, dia jaga kemaluannya. Dia punya Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, dia delete semuanya. Ya kalau sekiranya dia tahu itu, dia tahu ini media sosial ini menjadi sebab dia jatuh pada hal yang Allah haramkan, dia delete. Atau kontak-kontak laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sahabat-sahabat dia dulu waktu sekolah, ya dia delete semuanya, dihapus. Dan yang keempat apa tadi? Wa ata'at zaujaha, dia jaga, dia taat kepada suami. Dia taat kepada suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, sami'na wa ta'na. Apapun yang diperintahkan oleh suami, dia sami'na wa ta'na. Dia dengar dan dia taat. Dia taati selama tidak menyelisihi perintah syariat. Apa yang dia mampu dia lakukan. Kalau 4 perkara ini, wahai para istri, antunna jaga 4 ini, kilalaha, akan dikatakan kepada dia, wanita ini, istri ini, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'd. Masuklah engkau ke dalam surga dari manapun pintu yang engkau sukai. 8 pintu surga, disuruh memilih. Ya, ini untuk perempuan, para istri. Ada mudah bagi mereka masuk surga. Tapi suami tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Istri, anak-anaknya itu tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Yang tadi kata Allah waqifuhum, harusnya dia masuk surga, karena istri dan anak-anaknya dia lalaikan, dia ditahan untuk masuk ke dalam surga. Tahan dulu, jangan dulu masuk surga. Akhirnya istri sama anak-anak dia yang menarik dia ke dalam neraka. Itu yang keberapa? Nasihat yang keberapa jemaah sekalian? Yang keempat, yang diberikan kepada Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya hartamu itu yang engkau dapatkan yang melimpah ini, coba gunakan untuk kebaikan. Bantu orang miskin, orang susah. Begitu bantu dengan harta engkau. Bantu teman-teman yang ingin menikah, yang ingin menyelamatkan, menjaga kehormatan diri dia. Bantu dia. Kalau punya harta yang melimpah, nah ini teman-teman yang punya harta melimpah, yang punya kelebihan. Kalau ada teman antum yang ingin menikah dan antum tahu dia belum punya kelebihan dari sisi finansial, bantu dia. Punyanya misalkan cuman 1 juta, 2 juta, sedangkan mahar yang diminta 10 juta. Antum punya 5 juta, kasih 5 juta. Nah, bantu dia. Ahsin, berbuat baik engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Hartamu itu kan bukan milikmu, itu kan punya Allah. Allah hanya titip kepadamu. Dan yang keberapa? Kelima, nasihat kaumnya Qarun, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Wala tabagil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang engkau miliki, dengan hartamu itu. Jangan pernah berbuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Ya, bentuk kerusakan itu bisa dengan dosa dan maksiat. Itu termasuk kerusakan, membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dosa dan maksiat, dengan akidah-akidah yang menyimpang. Itu sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ketika seseorang berada di atas akidah yang batil,
akidah yang menyimpang, itu hakikatnya dia melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia dakwakan kebatilan dia tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara yang sepele kan? Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bahkan Imam Abu Hanifah, apa kata beliau? Apa kata beliau tentang perkara ini? Ya, man ankara annallaha fis sama faqad kafar. Ini Imam Abu Hanifah ya, bukan ucapan saya. Saya hanya menukilkan ucapan Imam Abu Hanifah. Siapa yang mengingkari bahwasanya Allah ada di atas langit saja, di atas arsy-Nya, siapa yang ingkari ini faqad kafar, kata Imam Abu Hanifah, sungguh dia telah kafir. Ini bahaya. Jadi bukan perkara yang sepele masalah seperti ini. Kita harus imani dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi salaf yang merupakan generasi yang terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ketika Qarun diberikan nasihat, apakah dia menerima nasihat tersebut? Lihat, ini bahayanya kalau orang sudah sombong. Dia terima nasihat itu? Tidak. Apa yang dikatakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang melimpah ini aku dapatkan karena apa? Karena ilmu yang aku miliki, karena kehebatanku, kekuatanku. Sudah dinasihati. Lihat, ini bahayanya kesombongan. Kalau sudah sombong, nasihat pun akan ditolak. Waliyadzubillah. Dan ini salah satu tanda-tanda dicabutnya hidayah seseorang. Salah satu tanda dari tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seorang hamba ini ketika dia menolak nasihat, ketika dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Hati-hati. Kapan kita menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita tidak berjalan di atas jalannya sahabat-sahabat Nabi? Ini bahaya. Ini salah satu tanda di antara sekian tanda dicabutnya hidayah dari seorang hamba. Apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau sekiranya mereka beriman dengan keimanan kalian, keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan agamanya sahabat, agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, fa in amanu, kalau mereka beriman, beragama sebagaimana keimanan dan agamanya Nabi dan para sahabat, faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah. Artinya apa? Pemahaman terbalik, kalau mereka berjalan di atas jalannya selain Nabi dan sahabat, berarti mereka tersesat. Dicabut hidayah tersebut. Jelas jemaah sekalian? Jadi apa kata Qarun? Aku dapati harta yang melimpah ini karena kekuatanku, karena ilmu yang aku miliki, karena kepintaranku. Lihat akibat dari kesombongan. Tapi Allah ingatkan kepada Qarun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashadda minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Allah ingatkan kepada Qarun, tidakkah Qarun ketahui bahwasanya ada umat-umat terdahulu yang lebih kuat dari Qarun, bahkan lebih banyak hartanya dari Qarun yang Allah binasakan. Tapi tetap Qarun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Karena kesombongan itu akhirnya kami tenggelamkan Qarun ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Yang kalau orang saat ini dia cari harta, dia dapat harta, dia bilang apa? Harta karun. Nah. Iya. Antum kalau gali tanah dapat harta, antum bilang harta apa itu? Harta karun kan? Nah, ya. Tapi kita selesaikan ya, kita selesaikan, nanti pertemuan selanjutnya kita ambil wasiat yang ketiga. Saya baca dulu. Qala ta'ala,
Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah ketika menyebutkan tadi, penulis ketika menyebutkan hak Allah dengan hak manusia ketika dihadapkan, maka mana yang didahulukan? Hak Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan firman Allah dalam surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian pancarkan itu? Air mani kalian. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan itu atau kami yang menciptakan? Ya, ketika seorang suami mendatangi istrinya, air yang dia keluarkan, spermanya, air maninya yang dia tumpahkan, itu kan menjadi sebab terciptanya antum, adanya antum di bumi ini. Siapa yang ciptakan itu, antum atau kami, kata Allah? Orang tua itu cuma tasabbaba, hanya menjadi sebab saja. Maka jangan pernah lupakan kebaikan Allah. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak melupakan kebaikan manusia, khususnya kedua orang tua, bagaimana lagi dengan kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak? Wa qala ta'ala fil amri bitahqiqi ubudiyatihi wa adami ta'atil walidain fil amri bisyirki bihi. Bersamaan dengan itu, ketika Allah perintahkan untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah, apa realisasi kita terhadap ibadah kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Nah, itu perintah Allah kan? Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak taat kepada kedua orang tua ketika orang tua itu memerintahkan untuk melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Lihat, ketika kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk melakukan kemaksiatan, terkhusus kesyirikan, kata Allah fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Lihat, tapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya. Di sini Allah tekankan, Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita, sekalipun mereka memerintahkan keburukan kepada kita, iya, jangan taat itu, tapi pergaulah mereka dengan cara yang baik. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk melakukan kesyirikan, kemudian kita marah-marah, kita caci maki orang tua, tidak. Kita pukul orang tua, tidak. Tapi kata Allah, berbuat baiklah engkau kepada keduanya. Yang buruk, yang maksiat tinggalkan. Tetap kita berbuat baik. Karena jemaah sekalian, dulu orang tua kita tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Saat ini mudah kita mendapatkan ilmu. Dulu orang tua mungkin susah untuk mencari ilmu. Ya, maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Nah, kata beliau, kita percepat. Thumma tanabbah li hadhihi al-latifa allati tadullu ala 'azimi ihsanihi wa hilmihi wa judihi wa karamihi fi haqqil walidain al-mujahidaini ibnahuma ala syirki bihi wa amruhuma ibnahuma bisyirkihi. Wa dzalika fi qouli ta'ala fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk melakukan kesyirikan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, jangan taati keduanya, tapi tetap gauli orang tua dengan cara baik. Di sini terdapat kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, ya, kedermawanan Allah, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi itu kaidah. Antum harus tahu, di dalam masalah bab at-ta'ah, dalam masalah bab ketaatan, ulama itu membagi dua. Ada at-ta'atu syar'iyyah, ada ketaatan yang disyariatkan. Ketaatan yang disyariatkan ini terbagi dua. Sekali lagi, ketaatan itu ulama membagi dua. Ada at-ta'atu syar'iyyah, ada at-ta'atu muharramah. Ada ketaatan yang disyariatkan, ada ketaatan yang diharamkan. Jelas? Nah, ketaatan yang disyariatkan itu terbagi dua. Ada at-ta'atu mutlaqah, ada at-ta'atu muqayyadah. Ada ketaatan yang sifatnya mutlak, yang kedua ketaatan yang sifatnya terikat, muqayyadah.
Apa itu ketaatan yang sifatnya mutlak? Ini ketaatan yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketaatan ini harus sami'na wa ta'na, mutlak, harus taat tanpa ada protes dari seorang hamba. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul faizun. Jelas ya ketaatan ini? Ketaatan yang sifatnya mutlak, harus taat sami'na wa ta'na tanpa ada protes. Ketika Allah perintahkan, sudah sami'na wa ta'na. Ketika Allah kabarkan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, sudah sami'na wa ta'na. Jangan gunakan akal untuk memahami ayat itu. Dengar, imani saja, selesai. Begitu. Jelas? Yang kedua, ada ketaatan yang terikat. Nah, ini ketaatan yang diberikan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya, diberikan kepada ulama, ketaatan yang diberikan kepada para pemimpin, ketaatan yang diberikan kepada kedua orang tua, selama ketaatan itu tidak menyelisihi syariat Allah. Itu namanya at-ta'ah muqayyadah, ketaatan yang terikat. Beda yang pertama mutlak, itu sami'na wa ta'na, itu tanpa ada protes, harus dengar dan taat. Tapi ini ketaatan yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa ya? Kalau ketaatan yang mutlak, yang muqayyadah, yang terikat, itu diberikan kepada selain Allah dan Rasulnya, artinya kepada para pemimpin, ulama, orang tua, kepada makhluk, selama tidak menyelisihi, makanya diikat, selama tidak menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul, artinya tidak menyelisihi syariat Allah. Seorang istri taat, wajib taat kepada suami. Taat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. At-ta'atu muqayyadah. Ya, istri wajib taat kepada suami, tapi taat yang kedua ini, bukan taat yang pertama. Bukan semuanya harus sami'na wa ta'na. Dia mau poligami sami'na wa ta'na. Tidak juga. Suami bilang sama istri, izinkan saya menikah. Sami'na wa ta'na. Tidak juga sami'na wa ta'na. Kalau istri tahu antum tidak bisa berbuat adil, ya, jangan kasih izin dia. Jelas ya? Itu taat yang kedua, taat muqayyadah, yang terikat. Ya. Kalau istri diperintahkan pada perkara-perkara maksiat, jangan taat. Jangan taat sama suami. Gitu. Pada hal-hal yang dia mampu. Dan taat yang kedua, tadi kan taat syariah yang disyariatkan, dan taat yang kedua taat yang diharamkan. Nah, apa itu taat yang diharamkan? Ketika kita mengikuti ulama, ketika kita mengikuti ulama pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Ada ulama yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kita pun sami'na wa ata'na. Nah, ini diharamkan, tidak boleh. Jelas? Atau siapapun para pemimpin, ketika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kemudian kita juga sami'na wa ata'na, ini diharamkan, tidak boleh. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan terakhir. Atau sudah kita cukupkan saja? Insyaallah kita lanjut pada, masih ada 4 baris. Boleh ya? Oke, kita baca. Fal walidani yujhidani ibnahuma ala syirki bihi wa huwa subhana ya'murul ibna bimusahabatihima fid dunya bil ma'ruf wa subhanahu min rabbin syakur karimin rauf rahim lam yuskit haqqal walidaini fil ihsani ilaihima minal ibn bimujahadatihima iyyahu ala kufrihi wa syirkihi
fama ajhal insan wa adlamuhu wa ma akramur rabb wa ahlumuhu. Beliau katakan ketika kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan anaknya untuk berbuat baik kepada keduanya dengan cara yang ma'ruf. Inilah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha syakur, maha berterima kasih, Karim maha mulia, Rauf maha penyayang, Rahim maha pengasih. Allah tidak menggugurkan hak orang tua. Sekalipun orang tua memerintahkan kejelekan kepada kita, tapi Allah tidak gugurkan hak mereka. Ini menunjukkan betapa Allah itu mulia. Allah tidak gugurkan hak mereka untuk berbuat baik kepada keduanya dari kedua anaknya untuk melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bodoh manusia itu. Sungguh bodoh dan sangat zalim kalau dia melupakan kebaikan-kebaikan orang tua, apalagi melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kedua orang tuanya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada wasiat yang ketiga. Ini wasiat ketiga lebih dahsyat lagi. Kalau wasiat pertama apa yang kita ambil? Apa wasiat pertama? Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Wasiat kedua, jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat-wasiat dalam fikih ibadah, pemahaman beribadah kita kepada Allah. Kalau kita paham wasiat-wasiat ini, insya Allah kita akan bersemangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan ikhwan wa akhwati fillah. Bismillah Ustaz, apa sebab Allah mencabut hidayah? Apa sebab Allah mencabut hidayah? Pertama, tentunya hidayah ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hidayah itu ada yang sifatnya umum, ada hidayatul Islam. Hidayatul Islam ini untuk keumuman kaum muslimin. Ada hidayah khusus, hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Allah beri petunjuk untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang mengantarkan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, seorang muslim ketika mendapatkan hidayah itu sebuah nikmat yang harus dia syukur dan dia harus jaga. Nah, di sini pertanyaan, apa sebab Allah mencabut hidayah itu? Tentunya yang pertama, dan ini perkara yang penting, karena dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi apa Allah katakan? Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini semuanya dhalun, tersesat, tidak dapat hidayah. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Makanya kata Allah, fastahduni ahdikum, minta hidayah kepadaku. Berdoa kepada Allah untuk selalu minta hidayah kepada Allah. Makanya kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, yang ini merupakan rukun solat kita. Solat kita tidak sah kecuali dengan surat ini, surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat apa? Doa, kan? Karena solat itu dibagi dua oleh Allah di dalam hadits qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi solat itu, maksudnya surat Al-Fatihah, karena solat itu nama lain dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan banyak namanya. Surat Al-Fatihah itu namanya umul kitab, induknya Al-Quran, induknya kitab surat Al-Fatihah, karena semua ayat, kandungan semua ayat itu tersimpulkan, semua surat, ya, semua ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terdapat pada 114 surat itu tersimpulkan pada surat Al-Fatihah. Makanya disebut umul kitab, induknya Al-Quran, induknya Al-Kitab. Nah, nama lain dari surat Al-Fatihah as-shalah, salat. Itu kata Allah, aku bagi Al-Fatihah itu dua bagian, antara aku dengan hamba-hambaku. Ini panjang,
Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah, hambaku memujiku. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, hambaku memujiku, mengagungkanku, membesarkan diriku. Terus sampai apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, kata Allah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 3 ayat untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini kata Allah, li abdi, untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hamba dan untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya doa yang kita minta kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, pertanyaannya, kenapa kita yang sudah berada di atas sunnah tapi masih meminta ini istiqamah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang benar. Kenapa? Kenapa jemaah sekalian? Siapa yang mau jawab? Ya? Ayo. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah supaya bisa masuk Islam. Toh? Nah, setelah dia masuk Islam, diperintahkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah beri hidayah, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Karena tidak semua muslim dibukakan pintu-pintu kebaikan. Banyak kita tahu pintu-pintu kebaikan, tapi berat bagi kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Nah, sudah Allah sudah bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan, dia masih minta ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya tegar dan istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Sudah dapat hidayah sunnah tapi masih minta ini ihdinas siratal mustaqim, supaya tegar dan kuat tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sudah istiqomah, dia terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya Allah wafatkan dia di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Ini sebab kenapa seseorang itu dicabut hidayah darinya, karena tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, tidak ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan, serius dalam belajar, duduk di majelis ilmu. Tidak ada keseriusan, tidak ada mujahadah. Apa itu kesungguhan dan semangat untuk belajar? Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, serius, semangat untuk belajar menempuh jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah bagi orang tersebut untuk menempuh jalan-jalan kebaikan tersebut. Jadi harus ada mujahadah. Berat kan menghafal Al-Quran? Berat kan menghafal hadis Nabi kan? Berat. Nah, tapi dengan itu insya Allah kita terus dapat hidayah. Jelas ya? Hidayah itu penting. Minta hidayah supaya terus di atas manhaj salafus saleh. Karena banyak kita dapati ada orang yang tadinya di atas sunnah Nabi, lihat di atas sunnah Nabi, dia mengagungkan Nabi, dia pelihara dan memanjangkan jenggotnya, celananya cingkrang di atas mata kaki karena itu syariat Allah, syariat Nabinya. Tapi ketika dia jarang berdoa, kadang mensyukuri nikmat itu, itu yang ketiga apa? Kenapa hidayah itu dicabut? Dia jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia kurang bermujahadah, ya jarang-jarang dia bersyukur terhadap nikmat tersebut. Akhirnya disabut. Dia benci terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW.
Akhirnya yang tadinya dia selalu mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW, membela ulama-ulama yang semangat dan terdepan di dalam mendakwakan sunnah-sunnah Nabi, akhirnya orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dicap dengan cap-cap yang tidak bagus, dicap sebagai Wahabi lah. Padahal dulu dia adalah pencinta sunnah. Sekarang dia mencap orang-orang yang belajar sunnah dengan Wahabi. Itu hidayah, jamaah perlu jaga hidayah itu. Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, jangan jadi orang yang punya sifat apa? Imma'ah. Mim ain taun marbutoh. Imma'ah. Jangan pernah menjadi seseorang yang punya sifat imma'ah. Apa itu sifat imma'ah? Nah, orang yang tidak punya prinsip dalam beragama, senang dengan sesuatu yang viral. Nah, itu imma'ah namanya. Ya, jangan ada sifat imma'ah. Tinggalkan tradisi-tradisi terdahulu. Siap opa di dalam mengamalkan sunnah? Masya Allah, lihat opa saja siap, Masya Allah. Antum kalah dengan opa, Masya Allah. Insya Allah. Dan ini salah satu tanda seseorang itu diberikan hidayah. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan selanjutnya nanti insya Allah, yang ketiga dan yang keempat, pembahasan yang wasiat yang keempat itu kita akan sebutkan ciri-ciri seseorang itu, ciri-ciri dari orang-orang yang dicabut hidayah dari dirinya. Nah, itu ada salah satunya tanda dari orang itu dicabut hidayahnya, kan ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda ini ada pada diri antum, hati-hati antum. Tadi yang kita sudah sebutkan diantaranya dia tidak berdoa. Nah, salah satunya di penghujung umurnya, ini salah satu tanda ya, salah satu tanda itu hidayah itu sudah dicabut dari dirinya. Di penghujung umurnya itu masih bergeliman dengan dosa dan maksiat. Artinya apa? Kalau seseorang di penghujung umurnya dia rajin beribadah, dia mengenal sunnah-sunnah Nabi, berarti dia tandanya dia dapat hidayah. Jelas ya? Nanti akan datang pembahasan insya Allah. Baik, bismillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya? Sampai jam 9. Dan janganlah seorang laki-laki, ini sabda Nabi, ini lihat dari tulisan, kayaknya tulisannya akhwat ini. Karena cantik tulisannya. Kalau ini yang tadi ini tulisan ikhwan kayaknya. Baik. Jadi pertanyaan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Masya Allah, lengkap dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis lagi. Masya Allah, hebat akhwat ini. Masya Allah. Nomor hadis dicantumkan sini 2000, bukan nomor HP, nomor hadis. Masya Allah ini. 2165 nomor hadisnya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pekerjaan yang mengharuskan kita untuk bekerja dengan lawan jenis yang bukan mahram? Nah, jemaah sekalian, memang tidak bisa kita pungkir ya, di zaman ini, terkhusus untuk akhwat, juga kita laki-laki, kita bekerja di satu lembaga, di satu instansi yang memang kita dihadapkan dengan hal-hal yang kita benci dan kita tidak sukai, perkara-perkara maksiat.
Di antaranya ya perkara ikhtilat, campur baur. Sesuatu yang kita tidak bisa ingkari. Mimma ta'ummu bihil balwa, kalau bahasa istilah fikihnya, mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita sekarang ini. Contoh untuk menjaga pandangan di zaman ini kan sulit ya, sulit, sangat sulit, susah ya, susah. Jadi memang perkara yang tidak bisa lepas dari diri kita. Campur baur itu ikhtilat sulit. Kita mau ke mall, kita mau ke pasar, ikhtilat. Tidak bisa terlepas dari diri kita saat ini. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, pertama, kalau memang ada pekerjaan lain yang memang di situ tidak ada ikhtilat, nah itu silakan, alhamdulillah, itu yang kita ambil. Jangan mau kerja, kita sebagai anak, status kita ya pelajar sekolah kan, baik itu di sekolah dasar, menengah, atas, sampai perkuliahan, ya tidak bisa lepas dari ikhtilat. Kalau antum dapat lembaga pendidikan yang tidak ikhtilat, itu alhamdulillah, kebaikan di atas kebaikan. Sama juga pekerjaan antum dapatkan di situ tidak ada ikhtilat, itu kebaikan di atas kebaikan. Nah, sekarang bagaimana? Kita harus campur baur di tempat kerja kita dengan lawan jenis kita, yang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Memang kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kita. Tinggalkan, hindari semua perkara-perkara yang membuat kita itu bermaksiat kepada Allah, lepas dari ketakwaan. Namun di sisi lain Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Intinya kalau di pekerjaan kita, di lembaga kita, di instansi kita, di sekolah kita, di kampus kita, kalau ikhtilat, selama itu tidak berdua-duaan, hanya kita dengan lawan jenis, cuma 2 orang. Artinya kalau banyak, ada teman-teman kita, ada 4-5 orang, 10 orang, 20 orang satu ruangan, insya Allah tidak mengapa. Karena mimma ta'ummu bihil balwa, perkara yang tidak bisa lepas dari diri kita. Yang penting dalam hati kita ya kita ingkari, dan kita tidak bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Selama itu tuntutan pekerjaan mau apa? Kan begitu. Intinya fattaqullaha mastata'tum, sama juga dengan belajar kan di kampus, di sekolah ya begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Panjang sekali pertanyaannya nih. Bismillah, afwan Ustadz, ana ingin bertanya. Ana ingin bertanya, ada titipan pertanyaan dari teman ana Ustadz, bagaimana hukumnya jika teman ana telah menikah dan sudah tinggal bersama ibu mertuanya? Namun jika sudah larut malam, orang tua dari suaminya sering membangunkan mereka untuk ibunya itu tidur bertiga dengan mereka. Aduh, kasihan suaminya. Dan itu setiap hari Ustadz. Aduh, apa yang harus teman ana lakukan? Dan orang tuanya itu sering ikut campur urusan rumah tangga mereka. Bahkan masih suka berbaur yang namanya kesyirikan. Jika teman ana mengajak suaminya ke jalan baik dan memberitahukan bahwa tidak bisa, orang tuanya malah berpikir bahwa teman ana mengajak suaminya ke hal yang tidak baik. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bagaimana hukumnya Ustadz jika teman ana ingin pisah sebab juga tidak nafkahi
lahir dan batin. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi perkara-perkara seperti ini harusnya kita duduk bersama, sang istri, sang suami, dan ada penengahnya. Siapa itu? Pokoknya yang jelas dia penengah, mau dia ustadz, untuk bagaimana mendengarkan dari sang istri dan pula dari sang suami, dan keduanya diberikan nasihat. Cerai bukan perkara yang baik dan dia bukan perkara yang utama. Ya, bukan perkara yang baik dan bukan perkara yang utama di dalam menyelesaikan satu permasalahan di dalam rumah tangga. Cerai itu dia nomor yang paling terakhir. Solusi yang paling terakhir itu cerai. Masih ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Itu diantaranya tadi yang saya bilang. Kita harus duduk bersama. Dengarkan dari istri apa keluhannya dan juga dari suami. Kemudian diberikan nasihat. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau mau ditanya Ustaz, bagaimana mau minta cerai? Maka saran saya bersabar dulu. Kalau bisa bertemu dengan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya, libatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah itu baik. Ya, wallahu taala alam. Nanti di luar kajian kalau mau japri saya, mau libatkan saya untuk menyelesaikan masalah, insyaallah saya siap. Karena saya pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini. Sudah mau cerai, ikhwan sama akhwat sudah mau cerai. Sudah mau cerai. Saya bilang, jadi suaminya dia curhat sama saya. Begini, istri saya begini. Istrinya juga bilang begini tentang suaminya. Saya bilang, coba orang duduk sama-sama. Duduk sama-sama di rumah saya. Sudah bertiga. Saya dengar satu-satu, istrinya dulu sampaikan unek-uneknya, baru suami. Ternyata dapat juga, ketemu masalahnya. Cuman masalah medsos, Facebook. Sang suami dilihat istrinya di Facebook suka mendakwahkan sesuatu yang baik sebenarnya, tapi dakwahnya itu untuk ikhwan-ikhwan, sampai sering jabri-jabrian, inbox. Tapi dakwah. Jadi suami tidak mau, marah. Istrinya mengeluh karena suami sibuk dengan Facebooknya juga. Setiap hari Facebook. Tidak ada waktu dengan istri. Jadi masalahnya cuma Facebook. Alhamdulillah dikasih solusi, baikan. Sekarang sudah punya anak lagi. Nah, begitu kan? Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita untuk semangat belajar. Tapi pertemuan selanjutnya masih bisa ya? Ya, masih insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله